Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagialah kita semua belajar yang sangat menyenangkan karena tidak harus menghafal. Kita lebih banyak tangannya bermain dengan banyak menulis. Akal kita membayangkan apa yang kita lihat sehingga kita bisa menulis, dan semoga semua ini, teknik-teknik ini yang saya sampaikan ini betul-betul membawa kita sukses bisa membaca Al-Quran yang selama ini kita anggap sulit. Marilah saya akan mengajarkan kepada semua. Kita sudah ada sekitar 7 huruf ya. Kita akan mencoba menulis nama Tuhan kita, yaitu Allah. Nah, Allah ini tulisannya tidak pernah berubah, harus seperti yang telah dicontohkan. Saya contohkan. Allah itu menulisnya harus selalu begini ya. Ini ada ya. Kalau di Quran Indonesia begini ya. Ya. Nah. Sekali lagi saya bikin terang. Ya. Jadi Allah itu selalu ada ini. Ini sesungguhnya adalah huruf hamzah wasal ya, tidak ada harokat tapi dibaca karena ada lam. Di sini selalu ada tasdid, di sini ada fathah ya, di sini bisa ha, bisa hu, bisa hi ya. Kita buat hu misalnya ya. Ya. Quran di Indonesia biasanya begini ya. Kalau Quran di terbitan Arab ada huruf sad itu ya, tapi bacanya sama. Ini bukan huruf alif tapi ini hamzah wasal ya, hamzah wasal. Orang membacanya sederhana Allahu ya. Ya, boleh betul itu Allahu. Jadi sepertinya ada huruf o, ada u, tapi tidak ada sesungguhnya. Ya, itulah yang diajarkan di dalam tajwid, cara membaca Allah. Jadi ya, nanti ini cara menulis Allah begini. Kita tidak boleh lepas dari tulisan ini. Jadi ini Quran Indonesia nanti kita temukan begini. Kalau Quran yang kita baca, Quran terbitan Madinah dan yang lainnya dari Arab itu tetap sama, hampir sama. Tapi di huruf hamzah wasal ini yang ada tanda ini, nah, yang artinya ini nggak boleh dibaca ya. Nah, misalnya hi misalnya. Ya, kita sementara bacanya Allahu, Allahi. Ini hamzah wasal ya, bukan alif. Ya, ini saya kenalkan menulis nama Allah yang memberi kita sehat kuat, yang membuat kita menjadi senang belajar, yang memudahkan kita semua. Nah, sekarang saya akan menjelaskan sekaligus dalam video ini bagaimana membaca Allah sesungguhnya. Ada 2 cara ya. Di dalam istilah tajwid membaca lam jalalah, membaca lam dalam lafaz Allah ya, lam jalalah. Nanti saya tulis lam jalalah. Sekarang saya akan jelaskan dulu membaca lam jalalah itu ya. Misalnya kita di depan Allah itu ada wa ya. Kemudian ada ini tasdid misalnya, hu misalnya ya. Nah. Jadi apabila kita membaca Allah ini, lam jalalah ini, di awal sebelum Allah ada
fathah dibaca tebal. Dan dibaca tebal itu kan tadi sepertinya ada O dan U, tapi nggak ada. Karena tebal itulah dia sepertinya keluar baca itu. Karena lamnya ini kita ayunkan. Jangan datar. Kalau Quran Indonesia biasanya ada yang begini, ada juga yang langsung tegak ya. Ya, tegak itu artinya kan kita paham kita itu 2 harokat. Nah, boleh aja, nggak apa-apa ya. Maka yang 2 harokat inilah di lam jalalah inilah kita ayunkan. Bacanya begini. Jadi sekali lagi hamzah wasal ini tidak berfungsi tapi ada. Karena aslinya Allah harus begini. Jadi bacanya gimana? Bacanya sederhana. Wallahu. Ya, kita ayunkan. Wallahu. Kalau sementara orang yang tidak diajarkan membaca ini wallahu. Ya. Kurang enak. Kita usahakan ucapan itu menjadi enak dan yang mendengar pun Allah insya Allah senang. Sekali lagi, wallahu, gitu ya. Nah sekarang kalau ada sebelum Allah ini harokatnya domah, misalnya saya tulis saja yang sederhana dulu. Misalnya ada itu, kemudian Allah ya. Hi misalnya. Ya. Kalau ada A tadi kita baca tebal, kalau ada U, harokat U, di sininya huruf apa saja boleh, kita juga baca tebal sama. Jadi lullah ya, bukan lulah tapi lullah. Nah, di lamnya ini kita ayunkan. Misalnya ada rasulu ya, rasulu ya. Kita baca sekarang lullahi ya. Lullahu misalnya lullaha boleh ya. Nanti kita lihat ayat dalam Quran. Nah, harokat fathah sesudahnya ada Allah, domah sesudahnya ada Allah. Inilah yang disebut cara membaca ini dengan hukumnya, yaitu hukum dalam tajwid tafkhim ya. Tafkhim. Nah. Tafkhim itu dibaca tebal. Kira-kira bacanya seperti itu. Nah, sekarang kalau ada harokat kasroh kita kan 3 ya. A, I dan U. Sekarang AU sudah. Sekarang I. Misalnya ada kata-kata begini. Ini sambungan dari huruf sebelumnya. Ada misalnya begitu ya. Ya. Kalau kedua ini tebal, di sini harus tipis ya, tipis. Bacanya gimana? Biasanya kita ada ucapan bismi. Ya, mi-nya ini ketemu Allah itu tidak boleh millah, tapi millah, tapi diayunkan juga. Makanya ini disebut kita teori ini membaca lam jalalah ya. Lam jalalah. Bacanya misalnya bismi, sekarang saya mi saja ya. Millahi ya. Millahi, jangan millahi ya. Betul, millahi betul, tapi tidak indah. Kita membaca itu harus indah ya. Karena ada sabda Rasulullah, membaca Quran itu harus diindahkan. Zainul Quran bi aswatikum. Indahkanlah bacaan Quran itu dengan keindahan suara kita. Keindahan itu ada di dalam hukum tajwid. Nah, kalau yang kasroh tadi hukumnya namanya tarkik. Ini, jadi yang ini satu ini namanya tarkik ya. Tarkik. Ya. Tarkik ya. Ya, tarkik. Inilah. Jadi kalau kita nanti ketemu di dalam
Al-Quran ada kata-kata Allah, indahkanlah bacaan itu. Saya belum mengajarkan tentang berhentinya, tapi nanti ya. Kedua, hukumilah ya dalam ilmu tajwid kita namanya disebut belajar tentang lam jalalah. Lam jalalah. Jadi dalam hukum tajwid dijelaskan ini namanya kita belajar bacaan lam jalalah. Mudah-mudahan yang sederhana ini kita pahami sekali lagi dengan baik. Lihat cara nulisnya, bayangkan, pindahkan, kita baca, ya. Maka insya Allah keindahan yang kita baca nanti, orang yang mendengarnya pun akan terasa indah. Mudah-mudahan mereka tertarik, mereka juga ingin belajar. Dengan perjuangan yang menyenangkan, ya. Perjuangan itu ada yang senang, ada yang tidak senang, ya. Ini perjuangan yang menyenangkan. Mudah-mudahan selalu dimudahkan. Kita sukses bisa baca Quran. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Sekali lagi kita bersyukur kehadirat Allah. Kita ucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.